Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Saya percaya malam hari ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan mau beri buat setiap kita. Sebab itu mari bersama-sama saya mengajak setiap kita. Mari kita mau satukan hati. Kita sama-sama datang menyembah Tuhan malam hari ini. Mari. Kami datang mengucap syukur terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami percaya bahwa kami ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senantiasa kami melihat kebaikan-Mu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Malam hari ini kami bawa setiap hati kami datang menyembah. Kami naikkan pujian dan syukur terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Ini setiap keberadaan kami malam hari ini Tuhan. Kami mau naikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sembah pujian bagi-Mu, ya Allah yang kudus. Mari bawa hatimu malam hari ini datang menyembah. Angkat hatimu, mari sembah Dia. Ini pujian hati kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, ya Allah yang kudus. Haleluya. Ku berserah, ku Berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. ku tahu Tuhan Baik bagiku. kami berserah. Berserah, Sama-sama mari angkat hatimu. Mari naikkan pujian ini bersama, nyatakan Tuhan Engkau yang pegang seluruh hidup kami Tuhan. seluruh hidupku. Haleluya, Berserah, haleluya. berserah. Mari sembah Dia. Ku tahu Tuhan, Baik bagiku. ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Tu berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Lagi bersama-sama mari naikkan pujianmu, nyatakan ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Mari sembah, oh ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Baik bagiku. Kami berserah penuh di dalam kuasa kasih-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami. Kami percaya bahwa kuasa kasih-Mu Tuhan itu yang membawa setiap kami masuk lebih dalam, memberi kami kekuatan, lebih kekuatan dan pengharapan dalam setiap perkara hidup kami. Yang kami percaya, yang kami andalkan, oh hanya Yesus, hanya nama-Mu. Kepadamu Sembah dan pujian syukur kami, terima kasih, oh Tuhan. Mari bawa hatimu malam hari ini
menaikkan pujian dan syukur. Engkau yang meletakkan seluruh kehidupanmu di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi bersama-sama mari sembah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagi. Sekali lagi bersama-sama mari katakan ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang Seluruh hidupku, ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. bagiku. Kami hidup dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena kuasa kasih. Kami hidup oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Ajar hati kami senantiasa menghargai apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Dan melihat betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami. Betapa besar kesetiaan Tuhan atas kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bergantung penuh dan melihat betapa Tuhan mengasihi hidup kami. Betapa Tuhan mengasihi setiap kami. Kau yang menyediakan kebaikan lepas kebaikan dan kemurahan atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersyukur pada segala musim dalam hidupku. Kami selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu Yesus. Sebab karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu bagiku. Mari nyata. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Amin. anugerah-Mu Tuhan, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sebab karena kasih-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. anugerah-Mu. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu, Oh, bukan karena kekuatan, anugerah-Mu.
anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan. Anugerahmu Bapa, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. anugerahmu, 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 semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatan. anugerahmu, Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Biar kami menempatkan Tuhan dalam hidup kami sebagai satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup ini, bahkan buat bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan yang pegang kendali bagi Indonesia. Terima kasih Bapa berbicara bagi kami hari ini. Sampaikan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman Tuhan katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Dan tema hari ini adalah biarlah kita semua menjadi pendoa. Berdoalah bagi kesejahteraan bangsa di mana kita ada. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan saudara. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang ke-7, ayat ini kita semua sudah hafal dan sering sekali dipakai untuk khotbah tentang bangsa dan negara. Kita baca bersama 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah. Ayat ini berkata usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Bapak Ibu, ayat ini, firman ini ya adalah dari Nabi Yeremia. Ketika keadaannya bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan di Babel. Pada waktu bangsa itu memberontak terhadap Tuhan, mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka hidup dalam dosa dan tidak mau menempatkan Tuhan sebagai Tuhan nomor 1 di atas bangsa mereka. Maka Tuhan izinkan ya, mereka ditaklukkan oleh Babel, Raja Nebukadnezar, dan mereka dibawa di dalam pembuangan di Babel. Saya mau tanya, orang hidup di pembuangan enak atau tidak? Ya, tiba-tiba nih kita lagi biasa berdagang, hidup, tinggal. Lalu ada orang datang raja, lalu menguasai kota kita, lalu kita dipaksa pindah. Kita tinggalkan semua yang kita punya, harta, rumah, pekerjaan, semua. Lalu kita dibawa ke satu kota yang kita enggak mau. Tapi kita harus ikut, karena sudah ditaklukkan. Ketika mereka dibawa ke sana, maka sudah pasti keadaan mereka tidak
enak. Dalam keadaan yang tidak enak itu maka mereka mulai bersungut-sungut. Ya, siapa hari ini yang bersungut-sungut atas bangsa Indonesia? Ya, saudara, kita memang sedang ada di keadaan yang tidak baik-baik saja. Bahkan dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat di berita, tiap hari yang kita lihat itu saudara, pembunuhan, korupsi, udah korupsi, selingkuh lagi. Udah gitu korupsinya ratusan triliun. Itu kalau beli kerupuk ketutup kali satu pulau Jawa. Ya, ratusan triliun. Udah gitu saudara, udah selingkuh ratusan triliun dikasih sama simpenannya anik-aniknya. Sementara rakyat ini lapar. Ya, kita semua berteriak. Sampai ada ibu-ibu bilang saya, "Bu, suami saya tiap hari marah-marah. Kenapa? Dia nonton berita. Isinya itu korupsi, isinya ini, isinya. Jadi tiap hari suami saya ngamuk. Apa yang harus saya lakukan?" Saya bilang, "Pecahkan TV-nya." Mau apa? Kita memang emosi melihat keadaan bangsa ini. Ya, berapa waktu lalu saya itu pergi ke sekolah misi di Bandungan. Kalau saudara pergi ke Bandungan, mampir yang pertama di sekolah misi saya, kedua mampir di Benteng William. Itu ada di Ambarawa. Saya sama suami siang-siang mampir ke sana. Lalu kami itu habis jalan-jalan di situ, bagus tempat foto-foto, itu benteng lama, benteng bangunan Belanda. Lalu kami masuk ke ruangan satu, "Ibu mau masuk tiket terusan nggak sampai ke bioskopnya?" "Oh, ada apa?" "Nonton sejarah tentang Benteng William." "Oh, boleh kita nonton." Kita nonton saudara tentang perjuangan Jenderal Sudirman. Lalu kita melihat waktu mereka akhirnya membangun benteng itu dipaksa oleh Belanda. Itu kakek-kakek tua mereka dijajah, suruh angkat batu besar, udah hasil buminya dirampas, coklat itu apa semua diambil, mereka nggak dapat apa-apa, menderita sengsara. Mereka disuruh bangun benteng yang akhirnya benteng itu menjadi penjara mereka. Saya nggak terasa nonton itu air mata saya netes. Melihat bagaimana perjuangan, lalu Jenderal Sudirman bilang kita harus berdiri teguh, jangan sampai di titik darah yang terakhir kita perjuangkan bangsa ini. Ya, bagus itu koruptor-koruptor suruh nonton itu. Karena sekarang ini kayaknya kita sudah nggak dijajah oleh bangsa asing. Ya, tetapi mental penjajah itu ada di dalam banyak orang yang ada di bangsa ini sendiri. Ya, saya lihat tuh saya nangis loh saudara. Kita ini kadang sudah tidak mencintai bangsa ini. Bahkan saya minta saudara, walaupun kita nggak suka dengan bangsa ini, jangan ikut-ikutan mengutuk bangsa ini. Karena apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Amin. Jangan kutuk bangsamu. Ya, apalagi enak di luar negeri. Ya, saudara belum pernah ke luar negeri, mungkin makanya saudara bilang enak di luar negeri. Ya, di luar negeri itu enggak enak saudara. Ya, kita kadang protes, ya ini kok begini, padahal juga di luar negeri itu ya susah juga. Kalau saudara tanya orang di sana, ya mereka mau datang ke Indonesia ini sebenarnya. Ya, di sana itu nggak bisa healing kayak kita di sini. Di sini gaji 2 juta bisa healing loh, ya enggak? Di sana orang kerja dari pagi sampai malam nggak bisa main HP. Di sini kerja bisa main HP nggak? Main HP terus malah lupa kerja. Ya. Jadi saudara, yuk kita lepaskan berkat buat bangsa ini. Ya, kita lihat bangsa ini. Lalu ketika mereka ada di pembuangan, tidak enak, mereka memberontak, nggak punya rumah, lalu mau ngapain di situ, gabut, lalu berteriaklah, nggak enak. Dalam keadaan tidak enak itu, Tuhan menyuruh Yeremia, Tuhan berfirman lewat Yeremia, tulis surat buat bangsa itu yang ada di pembuangan. Kita baca dari ayat 1. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Semua diangkut, imamnya diangkut, ya tua-tuanya diangkut, seluruh rakyat diangkut, pokoknya diangkut, mau ndak mau harus ikut. Dia tulis surat.
Itu terjadi sesudah Raja Yekhonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya surat itu disampaikan harus lewat Raja Babel untuk mereka yang dalam pembuangan. Baca ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Surat ini ditujukan untuk semua orang Israel di pembuangan. Ayat yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 6, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Tuhan tahu mereka itu diizinkan Tuhan dibuang ke Babel. Waktunya berapa lama? 70 tahun. Ya, 70 tahun itu lama atau cepat? Mati sudah sebagian di sana. Ya, mati 70 tahun. Makanya Tuhan berfirman, daripada kamu bersungut-sungut, toh sudah terjadi, daripada kamu marah-marah, lebih baik ini yang harus kamu lakukan. Yang pertama dikatakan di sana, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Bagaimana kita ikut mensejahterakan bangsa ini? Ya kerja yang pertama baik-baik, amin. Supaya kalau kamu diberkati, bangunlah rumah. Buat kamu tinggal dengan istri anak-anakmu di situ. Dan kamu menikmati hasil kerjamu. Jangan cuma bisa protes hari-hari ini sementara kita tidak berbuat apa-apa. Tuhan memberkati orang yang mau berusaha, amin. Lakukan sesuatu, saudara. Jangan cuma cari pekerjaan, tapi ciptakan lapangan pekerjaan, amin. Mustahil enggak? Enggak ada yang mustahil. Semua orang sukses berawal dari perjuangan penderitaan yang berat. Enggak mungkin enggak. Kalau kita mau berjuang. Daripada kita ini mengutuki bangsa, ayo berkarya. Saya percaya Tuhan kasih kita talenta dan kemampuan, amin. Ya, jangan berhenti, jangan kritik tok. Tapi Tuhan bilang daripada kamu bersungut-sungut, kerja. Anak-anak muda, jangan habiskan waktumu scroll HP 24 jam sehari, amin. Sampai otaknya buntu. Gak bisa buat apa-apa lagi, gak bisa melihat peluang. Tuhan itu kasih kita talenta. Saya ini dulu sama suami saudara, kami memang, ya ingat saudara, kita ini bukan pewaris tapi perintis, amin. Ya, yang pewaris sudahlah ya. Mereka sudah menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi yang perintis-perintis kayak kita ini, daripada kau sibuk, ya protes, demo, bakar-bakar apa, itu gak akan merubah nasibmu. Lebih baik kau berdoa, Tuhan apa yang ada di tanganku hari ini, Alkitab bilang apa yang dijumpai tanganmu, kerjakanlah itu, sebab Tuhan akan memberkati. Lah waktunya Tuhan mau memberkati, tapi yang mau diberkati itu apa? Apa yang Tuhan mau memberkati? Kita gak melakukan apa-apa. Ya kami dulu memulai hidup susah saudara. Tapi puji Tuhan kita gak pernah minta-minta. Saya ini sama suami pernah jualan jus di pinggir jalan. Setidaknya untuk menghidupi diri kami sendiri. Kami gak bikin susah orang tua. Mengisi kemerdekaan itu dengan apa? Bukan cuma protes. Setidaknya hidupmu itu tidak menjadi beban bagi siapa-siapa, amin. Itu namanya merdeka, amin. Kalau hidup masih bergantung orang tua, apa-apa minta orang tua, tidak pernah mandiri, ya, dan hanya menuntut harusnya begini, itu harusnya begini, stop. Bangsa Israel pada waktu itu, mereka marah. Kenapa Tuhan izinkan mereka dibuang begitu saja, tinggalin rumah, pekerjaan, harus memulai sesuatu yang baru. Tapi Tuhan bilang, jangan bersungut.
Kerja supaya kau makan hasil dari tanah itu. Lalu bangun rumah. Ya, persiapkan hidupmu. Kalau Tuhan izinkan mau apa? Ya, apa yang kita mau lakukan, saudara? Kalau semua keadaan memang Tuhan izinkan, yang kita cuma bisa ya berdoa sambil bekerja. Lalu Tuhan bilang apa? Cari istri. Ya, cari suami. Kamu menikah baik-baik, jangan kumpul kebo, amin. Jangan jadi ani-ani, jangan selingkuh, jangan tambah dosa. Kenapa? Karena dosa itu noda bagi bangsa. Itu Alkitab bilang. Dosa itu menjadi noda bagi bangsa. Kita nih melihat berita, saudara. Aduh, ya lihat berita, tapi yang bagaimana ya memang orang bisa berubah kalau ketemu Tuhan Yesus sih. Ya baca berita, saudara. Ada satu orang di Alkitab yang dia dulu itu dia kerja di bagian pajak, bea cukai. Di Alkitab namanya siapa? Sakeus, ya. Cuma dia nggak sempat diperiksa KPK. Ya, kalau di Indonesia diperiksa KPK, ternyata ada simpenan, ada cewek, dananya mengalir ke cewek itu. Ceweknya diperiksa, sekali diperiksa langsung ditembak kepalanya. Katanya bunuh diri. Ini Indonesia loh. Saya baca-baca berita ini ngeri loh. Negara kita ini ngeri. Ya, ngeri. Orang-orang dekat yang mau diperiksa tiba-tiba sudah keracunan lah. Di situ sudah mulutnya berbusa. Katanya bunuh diri. Kita ada di bangsa yang serius hari-hari ini. Dosa demi dosa, noda demi noda ditutupi dengan dosa. Makanya hati-hati saya mau bilang nih. Terus udah gitu selingkuhannya artis ya. Enak banget sekarang ini orang selingkuh sama artis lagi. Ya dan saya lihat saudara perputarannya di situ. Ingat ya, roh cinta uang, kenajisan berputar di percabulan, dosa ditutupi, ujungnya maut, mati. Makanya saya bilang kita enggak usah marah, doa saja Tuhan, pejabat-pejabat yang hidupnya nggak benar ini, ya tolonglah Tuhan jamah supaya bertobat. Kalau bertobat Tuhan bina, ya, kalau nggak bertobat dibinasakan saja. Biar Tuhan berperkara. Heran saudara. Kenapa nambahin dosa bagi bangsa? Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Berperkara Tuhan buat bangsa ini. Kalau enggak saudara. Aduh ya kita melihat hari-hari ini. Bagaimana ya bangsa Israel itu diizinkan Tuhan dibuang karena dosanya. Mereka melakukan kenajisan. Tidak hormat sama Tuhan. Dosa itu artinya permusuhan dengan Allah. Kalau sudah di atasnya begini dikatakan di situ bukan cuma para pemerintahnya, imamnya, nabinya sudah bernubuat palsu lagi di situ. Sangat mengerikan. Tapi di Alkitab ada seorang pemungut pajak yang dia pungut pajak itu melebihi ketentuan. Tapi satu kali dia dengar Yesus mau lewat di rumahnya. Sakeus dia bilang, aku pengen tahu orang seperti apa Yesus itu. Lalu dia panjat pohon. Ketika Yesus melintas di daerahnya, kenapa Yesus melihat ke atas pohon dan lihat Sakeus? Karena di atas pohon itu ada hati yang ingin kenal dengan Tuhan Yesus. Dan Yesus berkata, Sakeus turun kamu, aku mau makan di rumahmu. Dan ketika Yesus berjumpa secara pribadi dengan Sakeus, terjadi perubahan. Alkitab berkata Sakeus dan seisi rumahnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia kembalikan semua uang-uang yang dulu pernah dia curi, bahkan berlipat kali ganda. Ya itu terjadi kalau orang berjumpa Yesus, makanya berdoa. Setiap malam kita di mezbah berdoa Tuhan. Ya beri roh takut akan Tuhan. Ya buat presiden, wakil, seluruh pejabat yang ada roh takut akan Tuhan. Ya supaya mereka punya takut Tuhan. Karena kalau tidak anda pernah ingat mati. Ya curi uang, selingkuh, melakukan semua dosa. Dan ini menjadi kutuk atas bangsa. Ya mari kita berdoa, dikatakan ambil perempuan, ambil laki-laki, kawin baik-baik. Supaya kamu beranak pinak bertambah banyak. Karena nanti setelah 70 tahun Tuhan akan kembalikan lagi ke negerinya. Kalau enggak beranak pinak, enggak ada yang kembali, mati semua toh. Walaupun Tuhan bilang walaupun stres-stres di situ, kawin dan bikin anak lah. Ya, biar enggak tambah stres. Kawin, menghasilkan keturunan. Supaya nanti kamu tidak berkurang, kata firman Tuhan. Baru ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota.
Bagaimana mengusahakan kesejahteraan kota? Saudara, setidaknya kita jadi warga negara yang baik. Amin. Yang baik. Ya, kalau utang, amin. Supaya nggak bikin kacau. Ya, taat juga pada pemerintah, taat pada aturan yang ada. Kadang orang bilang, enak tinggal di luar negeri, di depan mata saya nih di luar negeri orang nyebrang, sudah merah. Di sana orang nyebrang pun pakai lampu penyeberangan. Merah dia nyebrang langsung depan mata saya, denda 6 juta. Kalau di Indonesia didenda begitu, itu lampu merah sudah dicopot semua itu. Demo sudah lampu merah, tendang-tendang, dihajar tuh lampu merah. Benar apa benar? Jangan bilang di sana lebih enak. Ke Eropa masuk ke toilet pakai kredit card. Nggak gesek, nggak kebuka pintu. Coba pintu begitu di Indonesia ditendang tuh toilet semua dibakar. Orang sudah kebelet kok ini harus bayar dulu. Ya jangan bilang di luar negeri lebih enak daripada di Indonesia. Ya Indonesia ini enak. Tanahnya diberkati Tuhan. Tapi mari kita sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan perhatikan bangsa ini, amin. Kalau Tuhan yang perhatikan, Tuhan yang atur pemerintah kok. Yang dia mau copot dia bisa copot. Yang dia mau angkat dia bisa angkat, asal kita berdoa. Amin saudara. Ya makanya saya selalu berdoa, Tuhan tuh para pejabat yang jahat itu, Tuhan berperkara dengan mereka. Kalau Tuhan berperkara kan bisa Tuhan selamatkan tuh, bisa bertobat. Ya, lalu dia kembalikan uang-uangnya berlipat ganda tuh. Puji Tuhan dah saudara. Ya, kayaknya hanya di negeri dongeng. Tapi kalau Tuhan yang bekerja kan tidak ada yang mustahil kan. Apa yang mustahil bagi Tuhan? Bisa saudara. Nggak ada yang mustahil. Tuhan bilang berdoa. Sungguh ayat 8. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu. Oleh juru-juru tenungmu. Jangan kamu mendengarkan mimpi-mimpi mereka yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Demi namaku aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Jangan mudah terpengaruh hari-hari ini. Oleh siapapun. Kalau ajarannya tidak sesuai firman Tuhan, tidak usah didengar. Ya, jangan saudara ikut-ikutan terhasut. Kita dengar kemarin, saya itu ditanya orang, Bu benar nggak ini tanggal 15 aja Agustus akan ada demo besar-besaran serentak di seluruh Indonesia. Waduh saya nggak tahu itu ya. Banyak yang tanya, 15 Agustus serentak gempa. Kalau Tuhan yang bicara menakutkan loh saudara, menakutkan benar. Ya, kalau Tuhan yang sudah bicara kita mau lari kemana? Kita tidak bisa melakukan apapun. Yang bisa kita lakukan hanya berdoa, berdoa dan berdoa. Amin. Ya, bawa bangsa ini ke tangan Tuhan sungguh-sungguh. Ayat 10, sebab beginilah firman Tuhan apabila telah genap 70 tahun lagi. Semua penderitaan di atas satu bangsa ada masa selesainya. Tidak ada yang gak ada time limit masalah itu, amin. Ya semua ada masa selesainya kok. Bersabar saja. Mungkin Tuhan sudah izinkan Indonesia mengalami begini. Karena mungkin orang Kristennya sudah jarang berdoa. Mungkin gereja Tuhan sudah jarang berdoa. Semua cuma pikir kepentingannya masing-masing. Gak ada lagi yang berdoa bagi bangsa. Semua sibuk dengan kepentingan diri masing-masing. Dan kita sudah jarang berdoa bagi bangsa. Doa buat bangsa hanya terdengar kalau bulan Agustus. Ya Pak iya. Bertobat gak kita ini? Ingat ketika Tuhan mau membinasakan Sodom dan Gomora. Abraham itu bernegosiasi dengan Tuhan. Tuhan bilang kalau ada 10 orang benar di kota itu tak selamatkan. Tidak ada, 9 gak ada, 8 tidak ada. 7 tidak ada, 6 tidak ada, 5 tidak ada, 3 tidak ada. Tidak ada orang benar. Karena semua cuma sibuk dengan urusannya sendiri. Gereja menjadi barometer bagi sebuah bangsa. Kita perlu berdoa juga buat gereja Tuhan hari-hari ini. Kalau bangsa sudah terpecah belah, ada apa dengan gereja Tuhan? Amin. Hamba-hamba Tuhan harus bersatu, bergandengan tangan, tidak hanya mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Tapi kita sama-sama gandeng tangan berdoa buat bangsa ini, menangis bagi bangsa ini. Ya, di gereja sekarang jarang dimasukin di doa syafaat itu berdoa buat bangsa. Saya bersyukur Tuhan kasih mesbah doa setiap malam, setiap pagi kita berdoa buat bangsa. Kalau kita terus berdoa, ada dupa yang dinaikkan, yang berbau harum di hadapan Tuhan dari bangsa ini, maka Tuhan gak akan izinkan sesuatu. Bangsa Israel diizinkan, ditawan semuanya sampai raja-raja imam-imam dibuang. Kita kan belum sampai begitu.
Tapi berdoa, bertobat, merendahkan diri, berpuasa, berkabung di atas bangsa ini. Dan ingat ada time limit. Tapi Tuhan kalau bisa jangan lama-lama. 70 tahun udah mati semua kita. Ya, kita berdoa saudara. Tuhan bilang, kalau sudah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu. Ya, saudara, Tuhan itu lebih tahu waktu yang terbaik. Ya, sampai kapan? Sampai kita ini semua bertobat, merendahkan diri. Ayat yang ke-11 nih, ayat yang sering kita hafal. Kita harus tahu perikopnya itu ada di mana. Ada di firman tentang bangsa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu apa dikatakan? Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ada waktunya saudara. Satu yang Tuhan mau, kita semua bertobat. Kita semua merendahkan diri. Sebelum terjadi hal-hal yang lebih lagi murka Tuhan itu bisa ya turun kalau kita tidak bertobat. Dimulai dari kita, gereja Tuhan. Tutup mulut, jangan mengutuki bangsamu. Doakan bangsamu, doakan pemimpinmu, minta Tuhan berperkara. Ya, supaya bangsa ini saudara diselamatkan oleh Tuhan dan kita bisa ada dalam damai sejahtera di bangsa ini. Karena kesejahteraan bangsa Indonesia adalah kesejahteraan kita juga. Sampai hari ini kita patut bersyukur. Di antara kita ada nggak yang nggak bisa makan? Angkat tangan. Ya, boleh angkat tangan yang gak bisa makan di atas bangsa ini sekarang? Gak ada. Karena kita bisa makan, bersyukur, dan berilah makan orang yang tidak bisa makan. Jangan egois hari-hari ini. Hidup harus saling tolong, menolong. Iya, gak usah beli-beli hal-hal yang mahal-mahal. Untuk gaya-gayaan gak usah, bangsa ini lagi susah. Iya, daripada beli tas yang mahal-mahal, berkati orang-orang yang miskin di sekeliling kita, amin. Ya udah gak usah banyak gaya. Ya, karena tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Makin banyak kau, makin banyak gaya kau, makin banyak tekanan hidupmu. Ya mari kita jadi berkat. Perhatikan kanan kirimu. Orang yang berkesusahan, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita tolong? Kalau kau bisa modalin orang kerja, kasihlah mereka modal kerja. Ya, supaya orang bisa melihat Yesus lihat hidup kita. Ya, saya punya teman pengusaha di Makassar. Semoga semakin banyak pengusaha yang seperti ini. Setiap bulan 5.000 hamba Tuhan dia berkati. Bukan cuma berkat uang. Dia punya tanah berhektar-hektar di Sulawesi. Dia kasih itu bibit pohon alpokat, bibit duren kepada anak-anak Tuhan yang hidupnya susah. Kamu tanamin di situ. Yang susah dibeliin bibit babi. Kamu ternak babi lah di situ. Kamu ternak kambing, kamu ternak. Dia sangat diberkati, kaya raya. Tapi hidupnya juga jadi berkat. Kalau kita cuma kaya bagi diri sendiri, itu tidak kaya namanya. Orang kaya itu adalah orang yang hidupnya mampu menjadi berkat. Di waktu yang sulit ini, jadi berkat buat kotamu, amin. Ya, buat saudara-saudara yang berkesusahan, yang tidak bisa sekolah, sekolahin. Ya, itu baru bilang jadi berkat buat kota. Jangan cuma protes tapi tidak melakukan apa-apa. Ya, Tuhan melihat niat hati kita. Karena kalau kita usahakanlah kesejahteraan kota, ya, maka Tuhan melihat semakin engkau menjadi berkat, semakin lumbung-lumbungmu itu diisi oleh Tuhan. Tapi semakin kita tuh pelit dan tidak mau melihat kanan kiri. Ya kalau kita bisa tolong orang kerja modal berapa, tolong dia bisa hidup kan. Ya,
Saya lihat ada satu orang, kamu hidupnya apa susah, bu saya anak sekolah 2 tapi nggak bisa apa-apa. Kamu bisa bikin kue nggak? Ya memang sekarang saya bikin kue, saya bawa di sekolah anak saya. Lumayan sehari itu ada pemasukan 50-60 ribu. Ya udah saya kasih modal bikin roti ya. Dia jualan di sekolah anaknya, sudah bisa menghidupi toh. Kadang modal nggak usah gede-gede, 2 juta, 2,5 juta, 1 juta bisa kok. Ya daripada buat beli tas yang ratusan juta. Masuk neraka ini tas jadi saksi loh. Sebenarnya itu dia bisa loh, Tuhan memberkati saya. Tapi dia pakai itu tiap hari, dia itu belanja terus. Ya puluhan juta, ratusan juta. Itu dipakai hanya untuk hal-hal yang begitu. Buat apa saudara? Ayo kita saling tolong. Kita saling tolong. Nggak usah kita tuntut terus pemerintah. Tapi kita menjadi berkat bagi sesama kita di Indonesia, amin. Ya lihat sekelilingmu. Kalau setiap kita mau hidup berbagi, maka saya percaya Tuhan gak tahan melihat bangsa ini. Dan hatinya akan melihat dan dia akan pulihkan bangsa kita. Orang-orang yang menimbulkan banyak masalah, dia akan copot dengan caranya Tuhan. Bukan kita yang harus demo. Doa. Ya, bukan kita yang bikin kekacauan. Saudara mau bakar-bakar apa juga yang rugi siapa? Ya, kalau kita bikin kerusuhan, terpancing, bakar-bakar, bangsa ini mundur lagi, susah lagi bangunnya. Ya apa yang kita dapat? Jangan mau terprovokasi hari-hari ini. Doa, duduk di kaki Tuhan. Minta Tuhan berperkara dengan bangsa ini. Tanpa terasa 81 tahun besok bangsa Indonesia. Bayangkan 81 tahun. Israel 70 tahun di pembuangan. Kalau kita bisa ada hari ini sebagaimana kita ada. Sungguh itu karena anugerah Tuhan. Ayo kita usahakan kesejahteraan kota bangsa ini dan berdoa bagi bangsa ini. Amin. Saya undang para imam musik maju, setidaknya Bapak Ibu dimulai dari kita lebih dulu. Hiduplah dalam rumah tangga dan pernikahan yang benar. Ya, jangan ada lagi yang selingkuh sehingga bertengkar, berantem, tidak jadi berkat buat bangsa. Ya, jangan ada lagi yang mabok. Ya, orang Kristen mabok, bikin kerusuhan, bikin keributan. Kau tiap hari begitu terus. Ya, aduh ya, kayaknya kau yang perlu ditenggelamkan kalau begitu itu. Ya, ayo kita jadi berkat buat kota ini, buat bangsa ini, supaya hidup kita ini bermakna dan kita bisa menjadi berkat. Kita nyanyikan lagu pujian tadi, bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama. Datang pada Tuhan saudara. Bagi bangsa ini, Amin. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Amin Tuhan. Sesuatu Kami yang percaya besar sesuatu yang pasti besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. ya musik, mari kita satukan hati dalam iman berdoa buat bangsa ini. Kami bersehati, kami bersatu berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni segala dosa bangsa ini. Kami merendahkan diri memohon pengampunan-Mu. Dan kami berdoa biar berkat Tuhan tercurah bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menjadi bangsa yang merdeka. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapak, kami berdoa bagi para pemerintah kami, mulai dari presiden, wakil, seluruh jajaran yang ada, seluruh pejabat yang ada di atas bangsa ini. Kami berdoa beri roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka.
Kami tahu Tuhan sanggup mengendalikan bangsa ini, setiap hati para pejabat di atas bangsa ini. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyafaat bagi Indonesia. Kalau ada para pemerintah yang hatinya jahat, yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, Tuhan yang berperkara dengan mereka. Jamah agar mereka bertobat Tuhan, dan kembali kepada jalan-Mu yang benar. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, biar terjadi hujan pertobatan. Ampuni dosa di atas bangsa ini, biar hujan pertobatan tercurah, sehingga setiap orang berbalik dan bertobat. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di NTT yang mengalami gempa. Tuhan, Engkau menjadi kekuatan bagi mereka. Tuhan yang menjadi penghibur, bahkan di tengah keadaan ini, biar saudara-saudara kami dan kami semua lebih mendekat kepada Tuhan. Kami lebih lagi hidup mengasihi Tuhan. Biar kami lebih punya roh takut akan Tuhan, sehingga kami tidak mudah melakukan dosa, tapi sungguh-sungguh menjaga kehidupan dalam kekudusan sesuai firman-Mu Bapa. Kami berdoa bagi Indonesia, segala niat-niat jahat orang yang ingin coba membuat kekacauan di tengah bangsa ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu jika bukan Tuhan yang menjaga bangsa ini, sia-sialah usaha para penjaganya. Beri kesatuan hati TNI, Polri, seluruh pemerintah yang ada kesatuan hati, sebab Tuhan cinta dengan kesatuan. Kami berdoa buat Indonesia, buat tanahnya, buat lautnya, buat udaranya, buat sungainya. Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini, berkati pertaniannya, perkebunannya, perikanannya, pertambangannya. Tuhan memberkati Indonesia, tidak akan kekurangan makanan. Kami berdoa bahkan Indonesia menjadi negara yang memberkati bangsa-bangsa yang lain. Bangkitkan kembali bangsa ini, biar Tuhan ada tercipta lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Biarlah kami boleh bersehati saling tolong menolong, sehingga Indonesia boleh dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, Tuhan beri kami kepekaan untuk melihat, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat. Kami dapat membuka lapangan-lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Beri kami ide-ide yang kreatif untuk ikut mensejahterakan bangsa ini, untuk menolong orang-orang yang berkesusahan. Tuhan, kami sungguh-sungguh membawa bangsa ini buat mereka yang sedang lapar, yang tidak punya pekerjaan. Tuhan memberkati. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup untuk pulihkan bangsa kami. Kami serahkan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa doa-doa kami ini. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Bukan kuat selamanya, bukan kuat selamanya.